Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Podcast Mandawangi spesial Ramadan. Baiklah teman-teman semuanya, seperti pada podcast-podcast sebelumnya, pada podcast kali ini para sobat Mandawangi akan ditemani oleh kami, para host yang cetar tentunya dan juga spektakuler. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Desi Solehatus. Dan saya Oktaviano Usmul Ramadan yang akan menemani kalian semua pada podcast kali ini. Ya, untuk podcast kali ini kita akan mengusung tema keutamaan 10 hari ketika di bulan Ramadan. Nah, sekarang sudah ada narasumber yang tentunya tak kalah keren dari kita nih teman-teman, yang berasal dari siswa-siswi Mandua Banyuwangi. Mari kita sapa. Halo Kak Rifki dan Kak Rahma, bagaimana? Alhamdulillah baik-baik. Puasanya lancar gitu? Iya lancar. Ya. Enggak, perkenalan dulu. Oh ya, boleh silakan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Azami dari kelas 11 Agama 2. Saya Rahma Puspitaningrum dari kelas 10 IPA 5. Kabarnya baik kan Kak ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya masih semangat dong pastinya. Semangat dong, masih full kan ya, alhamdulillah puasanya. Ya. Kalau alhamdulillah udah bolong. Udah bolong. Cewek ada istimewa. Wah iya, ini sama kita juga udah bolong ini. Tapi kalau bilang bolong ini tugasnya bolong juga enggak? Aduh. Alhamdulillah. Semuanya. Masih aman. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kan membahas tentang keutamaan 10 hari ketika di bulan Ramadan. Saya mau tanya dulu Mbak ke Mas Rifki dulu. Ini. Boleh silahkan. Ini Mas Rifki. Kita ini ya kalau saya sendiri kan orang awam nggak tahu tentang keutamaan 10 hari. Nah, maka kita mau tanya ke Mas Rifki. Gimana Mas Rifki? Keutamaan 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Ya. Baik. Untuk keutamaan 10 hari ketiga di bulan Ramadan ini seperti yang ada di hadis ya, yang kalau nggak salah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ dijelaskan bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan dan terletak pada tanggal-tanggal ganjil itu terdapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Oh iya, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ya, yang pastinya katanya itu agak asing ya di telinga teman-teman semuanya, malam Lailatul Qadar. Yang dapat pahala banyak itu ya, berkali-kali lipat. Bener banget itu. Terus selanjutnya gimana Mas? Jadi malam Lailatul Qadar itu seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar. Ya. Di situ kan disebutkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Ya. 1000 bulan. Oh 1000 bulan ya Allah. Ya. Punten, Kalau 1000 malam itu Ya, beda ya Allah. Maaf orang-orang awam jadinya kan butuh sama, ilmu dari yang lebih tahu gitu kan. belajar. Makanya kita menghadirkan Kak Rifki di sini gitu. Mungkin dari Kak Rama ada yang ingin ditambahkan? Ya mungkin malam Lailatul Qadar itu berbeda dengan malam yang sebelumnya, yang tentunya bisa kita temui di bulan Ramadan ya. Di minggu ketiga. Minggu ketiga. Oh berarti dan, kalau menemukannya itu juga orang-orang tertentu, belum tentu kita bisa menemuinya. Oh gitu. Tapi omong-omong gini, katanya itu dalam 3 keutamaan 10 hari ketiga ini kan malam Lailatul Qadarnya itu cuma 1 hari. Itu apakah betul? Iya, malam Ya. yang namanya Satu malam hari. Lailatul Qadar itu cuma 1 hari. Jadi benar yang kayak dikatakan Mbak Rahma tadi, kalau yang namanya malam Lailatul Qadar itu tidak bisa ditemui oleh sembarang orang ya. Tapi kita sebagai orang biasa mungkin bisa mengantisipasi dengan mempersiapkan diri kita jauh-jauh hari. Oh, jadi ada sesuatu yang persiapan. harus disiapkan gitu. Apa ya, itu, Kak? Kak? Boleh Apa? nggak sih Kak dikasih tahu Nah, apa itu, aja itu. itu yang harus Apa dipersiapkan supaya kita itu bisa menemui malam Lailatul Qadar tersebut? Iya. Mungkin kalau ini yang namanya menemui ya, mungkin itu semua orang pasti menemui, tapi belum tentu semua orang peka. Mungkin yang dimaksud Mbak Rahma dengan hanya orang-orang tertentu tadi, hanya yang peka. Kalau yang tahu, oh ini malam Lailatul Qadar sekarang gitu. Kalau semuanya pasti pernah bisa mengalami gitulah. Jadi untuk amalan-amalan tertentu itu
Rasulullah dulu setiap bulan Ramadan itu memperbanyak itikaf di masjid. Iya. Itikaf berjam di masjid diisi dengan zikir, sholawat, doa dan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah. Iya. Kalau zikirnya contohnya kayak gimana? Ya zikirnya nggak jauh berbeda lah dengan zikir. zikir kita selepas sholat, nggak jauh berbeda dari itu. Mungkin kalau ada amalan-amalan yang lain bisa diamalkan. Ya. Boleh tahu nggak sih Kak amalan-amalan yang lain itu mungkin seperti apa gitu kan? Biar teman-teman yang nonton itu juga pada tahu gitu. iya. Amalan yang lain itu gimana sih sebenarnya? Monggo, Mbak. Silakan Kak Rahma mungkin. Mungkin dengan memperbanyak sedekah. Sedekah. Sedekah itu bisa dari yang dekat, jangan yang jauh-jauh dulu. Contohnya dengan memenuhi kebutuhan keluarga, terus lebih dekat dengan keluarga, kerabat, saudara. Oh, berarti lebih dekat Dengan keluarga itu kan termasuk juga sedekah. Oh iya, saya baru tahu loh. Sama. Ya. Makanya kan ini bisa nambah ilmu baru gitu buat kita. Nah, selain itu ada lagi Kak? Mungkin dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran, ya tadarus ya. Iya, tadarus Tapi Al-Quran. kalau di bulan Ramadan kan itu ada habis sholat Tarawih. tarawih itu. Iya. Makanya di bulan Ramadan ini kita bisa lebih memperbanyak pahala ya. Yang Ya, memang, biasanya memang, Kak. setelah sholat isya langsung istirahat mungkin atau Oh. bermain HP ya Iya, jam biasanya. terus sekarang diisi dengan tadarus Al-Quran. Ya. Tapi kan biasanya ada tuh orang-orang yang mungkin tadarusnya tuh nggak niat bener-bener tadarus tapi karena Cuman takjil. itu gimana sih menurut Kak Rizky sama Kak Rahma pendapatnya tentang hal itu? Takjil. Jadi gini ya, mungkin niatnya kalau ya yang niat takjil itu tadi itu nggak apa-apa sebagai permulaan. Oh, iya. Yang penting ikut tadarus, nah itu yang Wah, penting. itu Daripada ada pahala yang nggak tertentu ya, tadarus, Kak? iya kan bisa jadi mungkin sekarang niat dia takjil, nanti lama kelamaan karena dia kayak apa ya bahasa Nyaman. bukan kulino Terbiasa, apa ya? Terbiasa. Terbiasa. Mungkin setelah dia terbiasa niat yang takjil itu tadi akan tersingkirkan secara Oh, sendiri oke, gitu. oke, oke. Jadi Pindah ke Pindah, ya, ingin tadarusnya itu bisa tadi. dicoba. Kayak kalau nggak tadarus kayak ada yang kurang gitu. Ya. mungkin Kak Rahma mau menambahkan. Terus sedikit saya tambahkan lagi di sini untuk malam Lailatul Qadar itu ada beberapa tanda-tandanya. Tanda-tanda. Boleh nggak sih Kak dikasih tahu tanda-tandanya itu Sepil, seperti ya, apa? disepil. Ya. Spill dong Kak gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Muslim di situ pada pagi harinya itu matahari bersinar cerah banget. Oh, curah gitu ya. Pagi harinya itu cerah, nggak ada awan gitu. Terus katanya cahaya matahari itu identik seperti putih gitu. Kalau Putih. itu putihnya dimaksud gimana saya masih kurang paham ya, masih perlu belajar lagi. Terus untuk malam harinya itu langit terang benderang, bintang gemerlap, banyak gemerlap. Terus suasana tenang itu suasana malam itu juga seperti tenang gitu. Ya, Seperti tenang. Iya, tenang, enggak gimana ya, kayak suara hewan-hewan malam itu kayak hampir nggak ada gitu. Hampir nggak Jadi ada. emang bener-bener sunyi, Iya, bener-bener tenang sunyi, gitu iya. ya malamnya itu. Saya pernah diceritain oleh ustadz saya, kebetulan gurunya ustadz saya itu pernah menemui malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Katanya beliau itu pulang dari tadarus. Itu tadarus di masjid itu jam 10 malam. Nah, pas lewat dekatnya lapangan, dia itu bingung kok ini pohon pada sujud gitu katanya. Ini Sujud. iya, ini mungkin Wah ini ilmu ini yang- baru juga ini. ini yang apa ya? Magis. Yang mungkin nggak bisa ditemui oleh orang-orang biasa seperti kita ini. Oh, iya. Katanya malam itu seperti sunyi, terus pohon-pohon itu banyak yang sujud gitu. Aduh, ini Sujud. pohon sujud. Ini ngeri nih. Ini Ini kan- antara beneran itu apa? Terjadi. Kuasa Allah gitu Iya. ya. Jadi kan nggak bisa dinalar sama Iya. pikiran manusia. Kalau membahas malam Lailatul Qadar ini, kalau masalah pohon sujud itu aja itu perkara yang gampang. Soalnya ini malam istimewa Ya, gitu. malam loh. istimewa. banget Iya. ya, beda dari malam-malam Iya, yang lain kan. semuanya makhluk pada ngalap rahmat dari Allah gitu, mencari rahmat dari Allah. Siapa tahu sujud itu perantara para pohon itu buat mengharapkan Ya. rahmat dari Allah itu tadi. Masya Allah. Ya kan gini guys. Apa itu malam Lailatul Qadar kan 1 hari dalam 1 tahun kan? Iya kan? Bukan 1 hari, 1 malam. 1 malam dalam 1 tahun Satu malam. malam dalam 1 Siangnya tahun. nggak gitu, siangnya nggak gitu. Nah, berarti kalau 1 malam itu batasnya sampai kapan, Kak? Ya kalau ini kalau pakai logika ya, Iya. ya berakhirnya malam itu kan berarti mulai diawali dari terbenamnya matahari Iya. sampai Ya. terbitnya matahari. Matahari. Nah, ya itu. Ya.
Terus buat teman-teman nih yang gimana ya, yang Ramadan ini masih nyantai-nyantai kayak ya bodo amat lah dengan Ya, malam bodo Lailatul amat. Qadar, itu sangat disayangkan banget loh rugi itu. banget Iya, rugi nggak sih? banget. Soalnya Cuman sekali. iya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan Itu kurang lebih 83 tahun. Oh, Nah, sekarang 83 tahun. iya, rata-rata Umur umur umat manusia itu Nabi Muhammad itu 60 tahun, ya, iya. 63 sudah mentok itu ya. Wah, Kalau sudah lebih itu sesepuh. bonus. Bonus. Kalau lebih bonus ya. Dan itu 83 tahun hitungannya ibadah tanpa henti. Wah. Sekarang Masya Allah. kita kan nggak bisa kan seperti manusia awam ibadah tanpa henti selama 83 tahun, pasti ya banyaklah kebutuhan biologis lainnya yang perlu terpenuhi seperti makan, minum Iya. dan lain-lain ya. berarti ini harus diincer banget Iya, ini. harus diincar banget. Soalnya ini sudah tanggal berapa sekarang, Kak? Sekarang tanggal 15. Iya, Tanggal 16. 16 sekarang tanggal 16 atau 16. 15 malam 16. Ya, itu. Berarti kurang 4 hari ya minggu ketiganya kan. Iya, iya. Ya. Di malam ganjil. Ini habis ini harus Siap-siap. Disiap-siapkan ini. Semuanya kayak yang udah Tadi dijelaskan kan- sama Kak Rifki tadi. ya nanti aku mau sholat tahajud, mau Quran Masya Allah. sampai habis tarawih, habis tadarus sampai subuh. Ya tapi harus diniatkan karena Allah. Ya, karena Allah Nah, wajib gitu. itu. Ini untuk Kak Fian ini kalau bisa tahajudnya Gimana? jangan pas Ramadan saja. Tiap hari lebih baik. Iya itu. Insya Allah ya. Jangan Semoga jujur, bisa Kak. istiqomah. Saya Kejujuran lagi. kalau masalah tahajud itu cuma hoki-hoki tok. Waduh, oke Kak. Tapi Iya. kalau ini insya Allah lah saya usahakan untuk malam Lailatul Qadarnya. Iya. Tapi Soalnya- nanti setelah malam Lailatul Qadar juga tetap dilaksanakan. Iya. Nggak cuma di Lailatul Qadar saja Iya. gitu. Supaya terbiasa melakukan, kan awalnya kalau dilakukan nanti lama-lama bisa terbiasa. Terbiasa. Mungkin untuk hari-hari biasa itu berat pas bangunnya itu ya. Pas Tapi kan berat. kalau Iya. Ramadan ini sudah pasti bangun karena harus sahur. Sahur. Takutnya nanti kan nggak kuat Bisa gitu kalau diselingi sahur. dengan sholat Sholat tahajud. Sholat tadi. tahajud. Ya itu sering itu biasanya itu orang-orang yang juga gitu. Habis mau sahur itu tahajud dulu, Nah. baru masak-masak apalah dan segalanya sampai sahur gitu. Soalnya kan di bulan Ramadan ini kan setiap waktunya juga berharga Iya, gitu kan. berharga. Apalagi tidur aja kan dinilai Ibadah. Ibadah. Tapi Ya kalau jangan tidurnya dari keterusan pagi ya. sampai sore. sama saja. bukan begitu konsepnya. Jadi gini, tidur aja ibadah, apalagi kalau diisi dengan hal-hal yang Ya, bermanfaat. tambah ibadah. Iya, ibadah plus. Ibadah plus ini katanya Rifki, ya boleh. Gini, selain amalan itu ada pesan-kesan untuk bukan sih, strategi Kak Rifki atau Kak Rahma untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Yang mungkin akan dilakukan gitu Oh. oleh Kak Rifki dan Kak Rahma Kalau kan pribadi. tadi kan sudah saya omongkan, kalau aku sendiri habis Oh, habis mau ngecit ini. itu nge-push terus Al-Qur'an sampai Dipas sahur terus. ya. Iya. Kalau Kak Rifki gimana? Kalau saya mungkin ini sudah saya lakukan dari awal Ramadan. ya. Masya Allah dari awal Seperti Ramadan. memperbanyak zikir, habis itu tadarus itu sudah pasti, terus sholat malam juga. Sholat Jadi malam. itu kalau bisa, kalau emang niat apa ya namanya, emang nyegat, apa bahasa Indonesia nyegat ya, apa? Aduh, Eh, mau menjumpai. Iya, kalau mau menjumpai malam Lailatul Qadar itu disiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Oh, jadi enggak Ngecit dadak gitu seperti ya. Mas Fian. Waduh. Ini kan tadi yang diperkirakan 10 hari terakhir pada hari-hari ganjil di Iya. bulan Ramadan. Tapi kan juga nggak menutup kemungkinan kalau kuasa Allah malam Lailatul Qadarnya mungkin bisa dipindah ke tengah atau Atau di gimana. awal Ya, gitu Kita kan. kan nggak ada yang tahu ya. Iya, nggak ada yang tahu. Mungkin bisa kalau untuk teman-teman yang ingin menjumpai bisa dipersiapkan dari jauh-jauh Awal, hari. dari awal. Nah, ini Kak, saya kan tadi kan Kak Rifki bilang itu kalau malam Lailatul Qadar atau Kak Rahma ya tadi memperbanyak sedekah, sedangkan itu kita kan itu keadaan malam hari. Nah, itu gimana biar dapat sedekahnya? Nah, kalau tadi kan disebutkan ada dekat Kumpul sama sama orang, keluarga, nah, gitu. kumpul sama keluarga tapi keluarganya tidur gimana San sedekahnya? Nah, itu saya bingung. Nah, bagaimana? Ya kan sedekahnya itu bisa dilakukan bukan pada waktu malam Lailatul Qadarnya gitu. Oh, Dilakukan gitu. Sebelumnya ya, kayak kan untuk sebelumnya. Kak Rifki mempersiapkan, tadi. ya. Oh, gitu ya. Dari ini makin jauh-jauh jelas. hari gitu kan juga bisa Iya. sedekah gitu kan. Atau Kalau- mungkin kalau punya rezeki banyak dibagikan ke orang lain. Ya, ini mampirnya. Ya, ini. Iya. Kayak yang lebih traktir. membutuhkan. Yang paling kan seperti contoh
menu buka puasa atau takjil kepada orang yang berpuasa itu juga kan pahalanya sangat besar itu. Iya, Masya Allah sekali itu. Iya. Apalagi di bulan Ramadan kan banyak kan ya yang bagi-bagi takjil gratis, itu kan juga termasuk sedekah kan Iya, ya sedekah. kan? Nah, Pasti. gitu Ya, juga. saya jujur pasti itu mau maghrib tuh udah cari-cari Nah, kan takjil gratis. itu Biasanya seperti nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Emang sudah disediakan gitu kan, sayang kalau nggak ada yang ngambil. Iya. gitu. Kan nanti yang memberi juga bernilai Iya. pahala juga. Berarti- seneng pastinya marem gitu. Nah, loh. iya kan juga Jadi, pastinya Kak Fian iya, juga banyak yang seneng habis. kalau Seneng takjil sekali, gratis. alhamdulillah. Batin saya tuh, alhamdulillah rezekiku banyak. Uangnya juga nanti bisa disisihkan buat sedekah ke yang lebih Nah. membutuhkan juga Iya. gitu. Benar. Selalu gini Kak, kalau hikmahnya keutamaan 10 hari ketiga. Kalau apabila kita gini ya, seumpama kita itu sudah lancar gimana bahasanya? Itu sudah ya kayak zikir terus, Ibadahnya lancar gitu. itu manfaatnya seterusnya gimana menurut Kak Rifki? Untuk manfaatnya yang pertama itu membuat kita lebih dekat dengan sang pencipta ya Masya tentunya. Allah, yang pastinya iya. Terus yang kedua itu membuat pribadi kita lebih tenang gitu. Mungkin terhindar dari sikap-sikap jelek seperti iri, dengki dan lain-lain itu. Itu. Iya. Untuk Mungkin menurut Kak larangan- Rahma gimana? ya seperti yang dikatakan Mas ini tadi, dengan mungkin dengan pahala-pahala tersebut kita jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan yes Iya. Oh gitu. Dan- Jadi kan banyak manfaatnya Iya. juga ya kan buat selain, kita. Iya, gitu. selain manfaat dari sisi hablum minallah, dari hablum minannasnya juga ada. Kayak contohnya memperbanyak sedekah tadi, itu nantinya akan memperbaiki hubungan sosial kita dengan sesama Iya. gitu. Kita kan dengan sedekah juga bisa membantu Nah, ekonomi nah, yang iya, orang iya. kita kasihkan itu. Iya, betul. Oh, intinya bulan Ramadan ini bulan the best, apalagi kita ini sudah 2 tahun vakum di rumah iya ya. yang sebelumnya Karena pandemi ya. Karena pandemi iya, ini adalah menurut saya sendiri. Iya. istimewa. Istimewa. Sendiri. Kan biasanya itu setiap hari ada buka bersama sama siapa aja Iya. gitu. Ya Sama sampai teman-teman. jujur ya jadwal saya penuh ya. Waduh. Ini nanti ya rahasia. Kalau saya pikir-pikir ya kemarin sudah baru bukber, besok ada info bukber lagi, Kan gitu mungkin lagi. karena di tahun yang kemarin itu kan pandemi masih Iya. marak-maraknya ya, Iya. jadi Iya. acara bukber itu masih Tertunda. Jadi pada tahun ini itu di semuanya Mas, Semua semangat, digas semangat. langsungan bukbernya itu. Lepas kangen lah. Ya. Wah, temu kangen. Ketemu kangen kalau lepas kangen. Sama teman-teman mungkin kan udah lama nggak ketemu, apalagi pandemi gini. Heeh. Jadinya mungkin kan beda sekolah juga sama Iya. teman-teman alumni SMP atau SD mungkin. Terus karena sekarang ini pandeminya udah mulai alhamdulillah Reda. agak reda, jadinya Bisa bukbernya Iya. diteruskan gitu. Iya. Ngomong-ngomong ini kalau masalah bukber gimana? Kak Rifki sama Kak Rahma ini padat kayak saya udah. Kalau saya sedikit longgar gitu. Lebih banyak buka bersama Keluarga. Keluarga. Iya. Kan ini juga jadi momen kita Iya. juga untuk berkumpul Iya. sama keluarga. Mungkin di hari-hari- Sedekah kayak tadi sedekah ya Iya. kan? Mungkin di hari-hari biasanya kan keluarganya sibuk, ayahnya kerja, ibunya kerja, kita sekolah gitu kan jarang kumpul. Iya. Sekarang Sangat tuh waktu Ramadan. sahur bisa kumpul, waktu buka bisa Buka bisa kumpul kumpul. gitu. Jadi ada kebahagiaan tertentu buat kita. Kebahagiaan. Kalau Kak Rahma ini spill ya. Puasa apa bukbernya Bukbernya gimana nih? Kalau kan yang tadi kan Alhamdulillah agak ini. longgar juga. Kalau agak longgar sama. Tapi ya masih bukber kan. Iya masih. Ya Masih temu kangen kan? Iya, sama temu kangen. temen-temennya yang Oh. mungkin udah lama nggak ketemu gitu. kalau gini terakhir ya pesan untuk warga Mandawangi nih. Nggak cuma warga Mandawangi, Iya. untuk semuanya, Semuanya, penonton. semua penonton di podcast kali ini tentang keutamaan 10 hari ketika Di bulan Ramadan. Ya mungkin jangan sia-siakan Jangan ya, sia-siakan. karena belum tentu Ramadan yang selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Ya, itu. Wong kita aja belum tentu tahu besok kita masih bisa bertemu apa Iya, Nah, itu. iya. Maka ya kalau intinya jangan sia-siakan. Jangan disia-siakan banget. waktu yang ada ini ya. Jadi Apalagi- gunakan untuk sebaik mungkin. Iya. Keutamaan apa minggu ketiga ini ada malam Lailatul Iya, Qadar. yang sangat Yang istimewa. sangat-sangat istimewa. Kalau Kak Rivi gimana? Nggak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Mbak Rahma tadi. Jangan sia-siakan momen 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, karena momen itu tidak tentu datang 2 kali.
di situ kita apa ya, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan iman dan takwa kita. Iya, di bulan Ramadan. Toh banyak sekali hikmah di baliknya yang nanti bisa kita ambil gitu. Masya Iya, Allah. Masya Allah. Hikmah. Kalau Berbicara bilang-bilang tentang hikmah Iya. gitu. gimana? Mungkin Iya. menurut Kak Rifki apa aja gitu hikmahnya yang bisa kita dapat gitu? Ya itu tadi hikmahnya, mendekatkan diri kepada Allah, terus menambah ketenangan diri, kemudian menambah ketaatan kita, terus memperbaiki hubungan kita dengan sekitar gitu. Sebab orang-orang sekitar kan tentunya kalau melihat orang yang rajin beribadah gitu, kesannya Bisa kan memotivasi iya, dirinya Iya. juga selain gitu memotivasi, kan. selain memotivasi kesannya itu juga positif gitu loh. Oh, Maksudnya kayak gimana ya, meminimalisir kemungkinan mungkin menimbulkan seudon atau gimana gitu ya. Intinya itu tadi, memperbaiki hubungan. Jadi banyak sekali ya Iya. hikmah yang didapat dari 10 hari ketiga di bulan Ramadan ini. Dan yang paling spesial itu malam Lailatul Qadar. Hablum minallahnya dapat, hablum Hablum minannasnya minannasnya juga juga dapat. dapat. Apa itu Kak? Hablum minanas? Apa hablum minallah itu saya nggak paham. Saya orang awam. Ya, mungkin warga yang melihat podcast ini juga nggak tahu. Mungkin ada beberapa yang kurang tahu, jadi boleh dijelaskan juga silahkan Kak Hablum Rifki dan minallah Kak itu Rahma. hubungan ya, Hubungan kita dengan Allah. Kalau hablum minannas itu hubungan kita sesama manusia. Hubungan Ya. sosial gitulah. Jadi nggak cuma hubungan dengan Allah saja yang baik, tapi dengan Nah. manusia juga terjalin erat gitu ya kan hubungannya. Ya kalau bilang hubungan erat tuh ya saya pengalaman seru-serunya pas waktu kemarin sih. Kalau Ramadan nih kita itu bersaing tadas Al-Qur'an. Oh iya, heeh. Mbak Rama juga. Iya, biasanya yang ini udah jus ini, Iya. pasti yang ini juga akan Saya gitu. cepet-cepetan. Biar bisa nyusul Iya, gitu kan ya. sehingga kan tergerak ini hatinya. iya tergerak sehingga pahalanya lebih dapat banyak. Masya Allah. Ya kemarin gitu. Kalau saya tuh kan gini di waktu-waktu itu mau tadarus kan. Lihat itu yang kan biasanya kan ada yang langsung mic dan ada yang diam gitu. Iya. Tapi ini terus diam Oh. gitu. Dari sendiri. tapi ini di musola saya itu unik. Dia itu malah kayak duel duel apa cepet-cepetan ini. Kamu jus berapa? Aku jus berapa gitu. Jadi ya aku lihat wih, kok seru gitu. Ya wes aku ikut-ikut ya. Iya, itu bagus memotivasi itu namanya. Terus alhamdulillah ya saya itu sama teman-teman malah makin tambah sekarang. Kan kemarin kan cuma 2 orang, ketambahan saya 1, 3. Nah sekarang itu ya sampai melingkar gitu. nyari Wah, personil. Masya Allah kan itu luar biasa banget ya kan. Iya. Biasanya kan di malam-malam di hari-hari selain bulan Ramadan kan jarang banget Jarang, tuh ada jarang banget. tadarus gitu. Wah ini saya masih jus 1, teman-teman sudah jus 2, jus 3. Ya wes saya Jadi baca. kan kamu kan juga pasti ada keinginan Bergerak. biar bisa nyusul temennya. Jadi aku harus cepet-cepet biar bisa jus 2 juga gitu kan pastinya. Ya malah gini, teman-teman tuh malah buat apa ya? Kalau seumpama kamu bisa katam 3, di sini tak kasih uang wis gitu sampai. Itu malah challenge ya. Temen saya tuh bilang gitu, ya wes aku kan iki wes katam nganu toh. Ya dia kan bilang sudah katam 1 kali toh. Nah, yang teman satu saya itu nggak tahu gimana. Nah, itu ya kalau kamu bisa 3, Dikasih saya kasih hadiah. hadiah. Kan itu juga salah satu cara biar lebih semangat ngajinya. Tapi mungkin lah, ya. menurut Kak Rifki gimana? Kalau menurut saya itu mungkin itu sebagai niat awal seperti yang saya Iya. jelaskan tadi tidak apa-apa. Tapi lebih baik itu Niat dari hati. Iya, dari Dari hati hati. untuk mengharapkan ridho Allah. Karena apabila kalau Allah itu sudah ridho, kita pahala dapat. Terus seperti yang sudah dijanjikan temannya Mas Fian Iya, tadi, Berkahnya kan dapat juga berkahnya. dapat. Intinya kalau Double. iya, kalau kita sudah dapat ridho ini saja, bonus yang lain itu mengikuti. Menyusul. Iya, mengikuti. Masya Pasti Allah. mengikuti. Bisa-bisa tadi dapat 2, nambah 3, Nah, nambah 6. iya. Siapa Amin, tahu amin, karena kita amin, mengharap amin, ridho ya. Allah gitu, jadi temennya bergerak. Waduh, tak kasih 2 kali Ah, lipat iya, wes iya, gitu. iya. Amin terutama saya. Amin terutama Mungkin bisa saya. jadi juga tetangga di sekitar masjid itu, oh, itu anak-anak kok semangat banget ya. Wah, Kadarnya saya kasih tak buatkan takjil. takjil gitu. Sudah. Takjilnya jadi ditambah gitu Iya. sama tetangganya. Perumpamannya gini, depan Al-Qur'an ngaji, di depannya ada takjil. Waduh. Depannya lagi ada uang yang dijanjikan sama Waduh, tambah double ya. Ada ya. Terus selanjutnya ini Kak, saya bingungkan.
ini kan ada memperbanyak menurut Imam An-Nabawi ya. Membaca Al-Qur'an di akhir malam lebih baik daripada Awal malam. Nah, itu gimana? Mungkin kalau di akhir malam ya, terutama di sepertiga malam itu kan merupakan waktu-waktu mustajab gitu. Oh, mustajab. Iya. Mungkin yang dimaksud oleh Imam Nabawi. Nabawi tadi karena waktu-waktu tersebut merupakan waktu mustajab gitu. Mustajab. Iya. Kalau Karama gimana? Ini soalnya yang saya bingung perbedaannya itu. Kenapa kok lebih baik Di akhir malam Oh. daripada di Ya mungkin seperti yang dikatakan Masnya, waktu mustajab sehingga mungkin rahmatnya itu turun pada jam-jam waktu malam itu. Oh, gitu. Jadi Iya. Terus yang lebih membuat istimewa karena di akhir malam itu ketika seluruh makhluk sedang tertidur pulas, ya. kita bangun untuk takorub itu Melaksanakan. tadi dengan Masya Allah. membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, dari situ kan sudah gimana ya? Sudah bisa tergambarkan istimewanya gitu loh. Iya. Iya. Tadi ada kata takorub. Iya, itu. Nah, Saya kan berarti tergerak apa hati takorub? saya untuk bertanya apa sih itu takorub? saya Gitu. termasuk orang awam itu enggak tahu apa-apa. Takorub apa, Kak? Jadi takorub itu usaha untuk mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta. Masya Oh, Allah. gitu. Jadi wah ini banyak sekali ya ilmu baru yang kita dapat ya Kak Fian ya. Tadi apa? Lebih mustajabnya di Sepertiga malam. ya, terus ada takorub, ada Takorub. istilah-istilah. Ini boleh dicatat sama warga-warga yang menonton podcast ini. Soalnya itu bisa loh. Jadi ya Banyak kata-kata ajaib yang baru kita tahu juga ini teman-teman Ajaib ya, ternyata. ajaib. Jadi- selain itu apa lagi, Kak? Jadi kan ada waktu mustajab. Nah, mungkin juga ada yang belum tahu juga, bisa dijelaskan waktu mustajab itu Ya. apa sih sebenarnya? Jadi waktu mustajab itu waktu yang gimana ya, tidak tertolaknya suatu doa. Masya Ya, Allah. seperti yang mungkin kita ketahui bersama, waktu mustajab itu ada ketika setelah adzan, antara adzan dan iqomah. Ya. Terus antara khutbah Jumat pertama dan kedua. Terus pada sore hari di hari Jumat. Terus di sepertiga malam. Ya meskipun mungkin di waktu-waktu lainnya itu juga bukannya tidak, ya juga pasti terkabulkan, tapi pada waktu-waktu yang saya sebutkan tadi itu kayak lebih utama, ya lebih utama. kuat gitu. Jadi waktu mustajab itu nggak cuma satu di akhir di sepertiga malam tadi Iya, ya, tapi iya. ada waktu-waktu yang lain Iya. yang sudah dijelaskan oleh Kak Rifki Ya, tadi. mungkin untuk teman-teman di sini yang mungkin sudah merasa berdoa pada waktu-waktu tersebut, terus merasa doanya Belum terkabul. itu jangan berkecil hati. Jangan Mungkin berkecil belum hati. saatnya. Belum saatnya. Sebab yang namanya doa terkabul itu bisa jadi saat itu juga, saat yang akan datang, atau untuk akhirat kita. Ya. Itu kita kan nggak ada yang tahu. Tentunya semua doa pasti terkabul, cuman waktunya yang kita nggak tahu. Sebab yang namanya manusia itu kan terkadang tidak bisa tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Bisa jadi ia berdoa ketika keinginannya muncul, namun ternyata Allah mengabulkan ketika kebutuhannya Kebutuhannya. muncul. Ya. Ya. Jadi doa itu tidak terkabul di waktu yang cepat, tapi di waktu yang Tepat, ya. Slogan. Masya Allah. Boleh. Ya. Bener banget. Perlu banget. Ya, apa ya, Kak? Kalau bilang-bilang kan kita kan bahasnya itu dari tadi itu malam terus. Nah, Iya. kalau keutamaan di 10 hari ketiga tapi di siang hari. Nah, itu gimana? Kalau di siang harinya mungkin nggak berbeda jauh dengan Hari-hari yang ya, lalu. Ramadan yang sebelumnya ya. Ya puasa intinya ya. Ya, iya, Puasa kan nah ada. lapar ini sudah lapar nih. Aduh, kan lapar dan nahan haus ini kan juga ada pahalanya Iya, juga, ada ada hikmahnya pahalanya. juga buat kita. Untuk kesehatan juga ada. Ya. Masya Allah, dari segi agama pun juga ada, Iya. dari segi ilmiahnya juga ada Iya. gitu. Terus apa, Kak? Tadi saya belum menemukan jawaban tentang yang siang. Kan tidak berbeda, tapi kira-kira ada nggak? Ada lagi nggak selain puasa? Ya mungkin sholat duha, terus tadarus Quran setelah sholat subuh. Kan Ya, tadarus ya. nggak cuma setelah tarawih Ya, aja Iya. kan ya. setelah sholat subuh itu juga bagus, apalagi kalau yang dibaca surat Waqiah. Masya Soalnya surat Waqiah itu dikatakan dapat memperlancar Rezeki. kita. Nah, ini kalau bi- diamalkan sesudah sholat subuh itu luar biasa. Luar biasa. Teman-teman ini bisa dicatat Nah, ya dicatat, teman-teman apa yang dicatat. disampaikan Pasti. oleh Kak Rifki dan Kak Rahma, kan banyak sekali pesan dan kesan Loh, pentingnya. Kak, kalau dicatat itu kurang afdol.
kita amalkan. Masya Allah, Nah, diamalkan. mulai sekarang. Nah, Iya. ya. Sholat subuh, Sholat subuh. disambung surat waqiah, disambung sholat duha, siangnya disambung sedekah dan zikir-zikir lainnya. Masya Allah. Amin, masya Allah ya. Ini Semoga itu kita bisa. semua bisa mengamalkan Nah, apa yang sama. disampaikan oleh Kak Arifin dan Kak Rahma ya teman-teman. Ya. Baiklah teman-teman, kita waduh nggak kerasa nih Nah, udah sudah lama. long banget ngobrol tentang keutamaan 10 hari ketiga Asik di banget bulan ya. Ramadan. Sama Asik Kak Arifin, banget asik ini. banget, ha. Nggak cuma Kak Arifin, Kak Rahma Kak juga Rahma asik juga banget asik dong, nih. nggak kalah asik nih. Juga banyak ilmu yang kita dapat dari berdua nih, Kak. Iya, Kak. dan dari Kak Arifin dan juga Kak Rahma pastinya. Ya, saya sudah menjadi saya merasa bukan orang awam Lagi. lagi. Nah, soalnya ini ilmunya itu nambah sudah masuk ke otak saya. Ya, ya. Betul. Mungkin itu saja podcast kami kali ini. Terima Jangan lupa- kasih kepada Kak Arifin dan juga Kak Rahma Nah, yang sudah sama-sama. menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Mandawangi kali ini, sudah memberikan ilmu-ilmunya, memberikan kesan dan pesan buat kita semua para sobat Mandawangi dan juga para penonton yang menonton podcast ini. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment, dan pantengin terus karena ada podcast selanjutnya yang akan datang yang gak kalah seru juga pastinya teman-teman. nggak kalah seru dari Man 2 Banyuwangi. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.